Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Sumanto selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Wanita Catur Pratiwi dari kelas IK 4BB. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Latifatun Munawaroh akan mempresentasikan hasil kajian atau pembahasan kami yang berjudul Analisis Metodologi Direct Standardization untuk transfer kalibrasi dan kompensasi drift pada array sensor kimia. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami yang pertama Latifatun Munawaroh dengan NIM 235222628 SV23737 dan saya sendiri Desi Wanita Catur Pratiwi dengan NIM 235222739 SV23767. Kemudian, apa saja yang dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, dataset dan perangkat sensor. Yang keempat, metodologi. Yang kelima, hasil pembahasan. Yang keenam, variabilitas sensor. Yang ketujuh, pemetaan sinyal. Yang kedelapan, metode unsupervised learning. Yang kesembilan, metode support vector regression. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, topik pertama yang dibahas yaitu latar belakang. Di era modern ini, sensor kimia berbasis array, khususnya sensor berbasis metal oxide atau MOX, semakin banyak digunakan untuk mendeteksi gas seperti dalam monitoring udara atau sistem peringatan dini industri. Sensor gas berbasis array sering mengalami perbedaan respon antar perangkat dan perubahan akurasi seiring waktu. Hal ini membuat proses kalibrasi menjadi mahal dan rumit. Metode Direct Standardization atau DS dapat membantu mentransfer kalibrasi antara sensor dan mengatasi penurunan akurasi sehingga sistem menjadi lebih efisien dan tahan lama. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menguji efektivitas metode Direct Standardization atau disingkat DS dalam mentransfer model kalibrasi antar sensor. Yang kedua, dengan menilai kemampuan DS dalam mengkompensasi sensor drift agar sistem tetap akurat dalam jangka panjang. Yang ketiga, yaitu membandingkan performa DS dengan metode lainnya. Kemudian, pada dataset dan perangkat sensor. Tabel tersebut merupakan konfigurasi tipe sensor dan tegangan pemanas yang digunakan pada setiap channel sensor dalam unit. Penelitian ini menggunakan 5 unit sensor kembar, masing-masing terdiri dari 8 sensor MOX dari berbagai tipe, seperti TGS2611, TGS2612, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pada tabel, gas yang diuji terdiri dari etanol, etilen, karbon monoksida, dan metana, masing-masing dengan 10 level konsentrasi yang berbeda. Eksperimen dilakukan selama 22 hari dengan pengujian yang acak atau random untuk setiap unit dan setiap harinya. Data yang terekam kemudian di downsampling, dinormalisasi, dan dideteksi outlier-nya, dan direduksi dimensinya menggunakan PCA. Topik selanjutnya yaitu metodologi. Alur metodologi dari penelitian kami seperti tampak pada gambar diagram. Kemudian, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tahapannya. Yang pertama, dengan pengambilan data, kami mulai dari tahap akuisisi data sensor. Di sini, sensor-sensor yang kami uji terdapat 4 jenis gas, masing-masing pada 10 level konsentrasi yang berbeda. Kemudian, sinyal dari 8 channel sensor akan direkam selama pengujian. Yang kedua, data yang didapatkan diolah melalui tahap pra-pemrosesan, yaitu yang pertama, di downsample agar tidak terlalu besar. Kemudian, fitur dari semua channel digabung menjadi satu, dan data dinormalisasi ke skala yang sama. Kemudian,
The outlier atau data yang menyimpang kami buang agar model lebih stabil. Pada percobaan dari sebelumnya, kita sudah berhasil membuang atau membersihkan data yang telah diuji pada data. Kemudian yang ketiga, data yang sudah bersih kami kurangi dimensinya menggunakan PCA. Tujuannya agar data lebih sederhana tetapi tetap mewakili informasi penting. Lalu yang keempat, kami melakukan Direct Standardization atau DS. Ini merupakan proses memetakan data dari sensor slave ke sensor master agar model kalibrasi bisa dipakai lintas perangkat tanpa kalibrasi ulang. Selanjutnya, data yang sudah ditransformasi kemudian masuk ke model Support Vector Regression atau SVR. Model ini bertujuan untuk memprediksi nilai konsentrasi gas secara akurat. Dan yang terakhir dengan evaluasi model. Kami mengukur seberapa akurat hasil prediksi model dengan melihat nilai error dan membandingkan hasil antara metode. Oke, berikutnya merupakan hasil pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Latifatun Munawaroh. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan, yaitu pembahasan terkait hasil yang akan didapatkan dari menjalankan program yang telah dilakukan. Programnya sendiri yaitu berbentuk program Python yang dijalankan pada software VS Code dengan komputer yang mumpuni dengan 8 GB RAM-nya, kemudian juga menggunakan prosesor 64 bit. Langsung saja untuk hasil dari pembacaan untuk program yang telah dibuat. Sebelumnya di sini kami menggunakan beberapa metode yang dilakukan untuk pengklasifikasian dan juga pembuatan program dari machine learning ini. Metode-metode yang kita lakukan diantaranya yaitu terdapat metode yaitu SVR atau Support Vector Regression. Kemudian kami juga menggunakan SVM yaitu sebagai bentuk unsupervised. Terus kemudian kami juga menggunakan bentuk PCA untuk clusteringnya. Kemudian kami juga menggunakan neural network dengan tipe yaitu multi-layer perceptron. Langsung saja masuk ke yang pertama yaitu adalah variabilitas sensor. Variabilitas sensor sendiri dilihat bahwa terdapat figur SVR atau aktual versus predikat. Di sini terdapat persebaran data untuk hasil dari pembacaan program SVR. Hasil prediksi model SVR ini menunjukkan akurasi yang tinggi dengan sebagian besar titik prediksinya itu berada di dekat garis ideal yaitu Y sama dengan X, terutama pada rentang konsentrasi 6,8 sampai 7. Terdapat sedikit deviasi di nilai aktual yang lebih rendah yaitu di nilai 0 kurang dari 6,2 atau di bagian pojok kiri bawah. Namun secara keseluruhan, SVR ini mampu untuk mempelajari pola data dengan baik dan memberikan prediksi yang konsisten. Selanjutnya, kita juga terdapat variabilitas sensor dengan metode neural network dengan membandingkan antara aktual dengan predikat prediksinya. Nah, di sini metode dengan model neural network atau MLP pregressor pada gambar kedua ini yaitu menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan sebagian besar prediksinya itu mengikuti pola aktual meskipun terjadi deviasi ringan di nilai rendah. Model tetap stabil namun nilai MSE yang lebih tinggi dibandingkan SVR menunjukkan bahwa SVR lebih unggul dalam akurasi dan performa regresi untuk dataset ini. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode untuk pemetaan sinyal menggunakan PCA. Pada hasil PCA 3D with data labels ini, terdapat persebaran data untuk 4 jenis klasifikasi gas di mana itu terdapat gas etanol, etilen, metana, dan karbon monoksida. Nah, distribusi titik ini menunjukkan bahwa data dengan nilai target yang serupa cenderung mengelompok, menandakan bahwa PCA berhasil mempertahankan struktur dan kemiripan antar data.
Hal ini mendukung penggunaan PCA sebagai tahap pemrosesan sebelum klasifikasi atau regresi karena mampu menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Di sini juga tertera bahwa pada setiap pengambilan channel untuk setiap datanya itu sudah terdapat nilai-nilai dari tingkat konsentrasi gas yang diuji. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode unsupervised learning, yaitu dengan model PCA juga, yaitu terdapat hasil untuk data training dan juga untuk data testing yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, kami juga menggunakan metode Super Vector Regression atau SVR yang tadi sudah dijelaskan dan juga neural network, yaitu untuk menunjukkan perbandingan performa regresi antara SVR dan neural network menggunakan metrik MSE. Hasil dari SVR ini menghasilkan MST lebih kecil atau dengan nilai 0,0093 dibanding neural network dengan nilai 0,0495, yang mana menunjukkan bahwa SVR lebih akurat dan lebih sesuai untuk regresi pada data yang telah direduksi menggunakan PCA. Selanjutnya, di sini juga terdapat kesimpulan dari beberapa eksperimen yang sudah kita lakukan dari beberapa metode tadi. Di mana untuk kesimpulannya antara lain yang pertama adalah metode Direct Standardization atau DS itu berhasil untuk mentransfer model kalibrasi antar perangkat tanpa perlu kalibrasi ulang penuh. Kemudian yang kedua, DS sendiri mampu untuk mengurangi efek sensor drift sehingga model tetap akurat meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga yaitu kombinasi DS, PCA, dan SVR memberikan hasil prediksi paling akurat dan efisien dibanding metode lain seperti PDS, OSC, dan GLSW. Oke, mungkin dari beberapa penjelasan tadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahpahaman dalam tadi menyampaikan atau terdapat tutur kata atau bahasa yang kurang enak untuk didengar, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.